Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7 semester 1. Namun karena kita belum pernah bertatap muka, maka untuk itu kita perkenalan dulu. Nama Mufidatul Ulum SPDI, tempat tanggal lahir Malang 9 September 1990, alamat rumah Desa Sidorejo Krian, guru bidang studi Pendidikan Agama Islam dan baca tulis Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yakni materi iman kepada Allah kelas 7 semester 1 SMP Negeri 3 Taman Sidoarjo. Sebelum memasuki materi, kita akan memahami dulu kompetensi dasar materi iman kepada Allah. Yang pertama, 1.3 atau kompetensi spiritual yang nantinya akan anak-anak capai, yakni meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Waspada, Maha Mendengar dan Maha Melihat. Kemudian kompetensi 2.3 menunjukkan perilaku percaya diri, tekun, teliti dan kerja keras sebagai implementasi makna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Kompetensi 3.3 atau kompetensi pengetahuan memahami makna Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Kompetensi 4.3 atau kompetensi keterampilan, yakni nanti anak-anak diharapkan dapat menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Tujuan pembelajaran materi iman kepada Allah yang pertama adalah diharapkan peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan dalil nakli tentang iman kepada Allah. Yang ketiga, menyebutkan pengertian Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Yang keempat, menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Yang kelima, mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir dan As-Sami serta Al-Basir. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, maka kita akan memasuki pada materi inti, yaitu apa itu iman. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu anak-anak ya. Secara harfiah atau bahasa, iman itu artinya percaya atau yakin. Kalau menurut istilah itu berarti arti panjangnya, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Untuk itu karena materinya iman kepada Allah, maka kita juga perlu memahami apa itu pengertian iman kepada Allah, yakni percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada dan pencipta seluruh alam semesta, mengucapkan dengan lisan dalam bentuk zikir atau doa, serta membuktikan dengan perbuatan melalui pengamalan dalam Al-Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita memahami pengertian iman kepada Allah, maka dalil nakli atau dalil Al-Qur'annya yaitu iman kepada Allah tertera pada surat An-Nisa juz 4 ayat 136. Nah, bagaimana bunyinya? Coba kita simak anak-anak ya. Saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Surat An-Nisa ayat 136. Nah, jadi setelah anak-anak mengetahui apa itu pengertian iman secara bahasa maupun secara istilah, kemudian anak-anak pahami pengertian iman kepada Allah, lalu dasarnya, jadi dasar materi ini atau dalil naklinya materi iman kepada Allah ini adalah dalam surat An-Nisa ayat 136. Kemudian kita pelajari yang berikutnya, makna Al-Asmaul Husna dan dalil nakli. Kenapa sekarang belajar Al-Asmaul Husna? Karena anak-anakku, dalam kaitannya dengan iman kepada Allah, maka karena kita mengimani Allah dengan cara memahami Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Maknanya yaitu nama-nama Allah yang baik atau nama-nama yang baik bagi Allah. Anak-anak sudah tahu kan ada berapa jumlahnya? 99. Kemudian dalil yang mendasari tentang Asmaul Husna ini adalah surat Al-A'raf ayat 180 yang terletak pada juz 7 dalam Al-Quran, yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi anak-anakku, dalam materi iman kepada Allah ini, penekanannya adalah anak-anak memahami Asmaul Husna sebagai bentuk percaya kepada Allah. Kemudian yang perlu kita pelajari berikutnya adalah tentang 4 Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna kan jumlahnya ada 99, tetapi yang kita pelajari pada kelas 7 semester 1 ini ada 4 Asmaul Husna di antara 99. Yang pertama adalah kita akan memahami dan mempelajari tentang Al-Alim. Yang kedua Al-Khabir. Yang ketiga As-Sami'. Yang keempat Al-Basir. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu dan bagaimana contoh perilaku yang akan kita terapkan. Yang pertama kita akan mempelajari Al-Alim. Al-Alim itu artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Gaib itu berarti tidak terlihat atau tidak tampak ya. Kalau tampak berarti kasat mata, bisa dilihat. Kemudian Al-Alim juga berarti mengetahui segala yang dilakukan makhluknya. Yang berikutnya, pengetahuan Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Intinya adalah Allah itu Maha mengetahui segala apa yang ada di seluruh alam semesta, apa yang dilakukan oleh makhluknya, dan segalanya Allah Maha mengetahui dengan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Setelah kita memahami apa itu makna Al-Alim, kemudian perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim. Nah, perilaku anak-anak sebagai siswa, sebagai murid. Yang pertama adalah rajin belajar. Kenapa rajin belajar? Karena Allah itu Al-Alim, Allah itu Maha mengetahui, Maha berilmu. Maka yang perlu kita contoh adalah perilaku dengan cara rajin belajar supaya kita mempunyai banyak ilmu. Yang berikutnya adalah semangat mencari ilmu pengetahuan serta mengamalkannya. Jadi tidak hanya mencari pengetahuan anak-anak, tidak hanya anak-anak belajar, tidak hanya anak-anak menghafalkan, tapi juga mengamalkannya. Misalnya anak-anak mendapatkan materi tentang bab sholat, maka harus diamalkan. Oh, tata cara sholat yang benar itu seperti ini, maka harus dikerjakan. Kalau anak-anak sudah mendapatkan materi tetapi belum diamalkan, maka itu akan sangat kurang. Untuk itu, semangat mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya.
Kemudian yang ketiga, salah satu contoh perilaku yang menjadi wujud meyakini sifat Allah Al-Alim adalah menjadi orang yang berilmu dan berbudi luhur. Sudah paham ya? Oke, kalau sudah, nanti masih banyak contoh perilaku yang lain yang bisa anak-anak cari dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah yang kedua, Asmaul Husna Al-Khabir. Nah, kita pahami dulu maknanya. Al-Khabir itu artinya adalah Allah Maha Waspada atau Allah Maha Teliti. Allah menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya itu diketahui oleh Allah dengan detail, dengan penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Allah mengetahui secara detail apa yang dikerjakan oleh makhluknya. Jadi Allah itu anak-anak maha mewaspadai. Allah itu maha teliti. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang Allah ciptakan, itu Allah maha waspada dan teliti. Berikutnya, perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Al-Khabir. Nah, anak-anak sebagai siswa ya, sebagai peserta didik, maka yang pertama kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan. Jadi anak-anak kalau mau melakukan apapun itu harus tahu apa yang dilakukan, apa tujuan melakukan ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah maupun di tempat lain. Jadi dengan wujudnya Al-Khabir ini anak-anak, karena kan sekarang banyak anak-anak itu yang sukanya hanya ikut-ikutan. Nah, tidak tahu, pokoknya asal ikut, temannya mengerjakan ini, temannya pergi ke sana, temannya sedang ini, itu hanya ikut-ikutan. Jadi anak-anak jangan menjadi generasi yang ikut-ikutan. Harus tahu apa yang akan dikerjakan, kemudian tujuannya apa, niatnya apa, hasilnya bagaimana, dan evaluasi. Itu yang perlu anak-anak ketahui sebagai wujud dari meyakini sifat Allah Al-Khabir. Kalau anak-anak ingin menjadi generasi yang berkarakter. Kemudian kita pelajari Asmaul Husna yang ketiga, yaitu As-Sami. As-Sami itu artinya adalah Allah Maha Mendengar. Allah Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas walaupun masih terbesit di dalam hati. Jadi Allah itu Maha mendengar. Anak-anak belum bicara pun masih kerentek di dalam hati. Nah, itu Allah sudah tahu. Kemudian apa perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah As-Sami? Nah, anak-anak sebagai seorang siswa, maka kita harus berkata yang baik dan berguna. Supaya apa yang kita katakan, supaya apapun yang keluar dari mulut kita itu adalah manfaat. Nah, tidak asal bicara. Anak-anak sudah tahu kan, zaman sekarang tuh sangat mudah sekali orang atau anak-anak atau anak remaja, bahkan orang dewasa pun berkata yang mohon maaf kurang berguna atau hanya asal kata saja. Nah, semoga anak-anak semua jika akan berkata-kata, jika akan mengucapkan sesuatu itu haruslah sudah terfikir dan haruslah berasal dari dalam hati anak-anak, supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa. Seperti itu anak-anak. Kemudian yang kedua, menjadi orang yang peka terhadap informasi. Nah, sekarang ini kita adalah era milenial ya, eranya digital. Anak-anak diharapkan juga peka terhadap informasi. Jadi mengetahui, mendengar, cepat tanggap. Kemudian senantiasa mendengarkan hal-hal yang baik. Nah, jadi tidak hanya berkata yang baik, tapi juga senantiasa mendengarkan hal-hal yang baik. Mendengarkan lagu-lagu yang baik, lagu-lagu Islami, mendengarkan bacaan Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa berzikir, mendengarkan zikir, mendengarkan pengajian, seperti itu. Kemudian materi yang keempat dalam Al-Asmaul Husna adalah Al-Basir. Al-Basir artinya adalah Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat sesuatu walaupun lembut dan kecil. Penglihatan Allah tidak terbatas. Allah Maha melihat segalanya. Kemudian perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Basir. Nah ya, yang pertama adalah kita harus dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah.
Jadi apa yang kita lihat itu tidak hanya terlihat saja, tapi kita pahami maknanya. Oh, apa sih kejadian ini? Seperti itu. Apa sih hikmahnya? Seperti itu anak-anak. Jadi tidak asal melihat saja. Kemudian yang kedua, menjadi orang yang pandai memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Jadi pandai memandang, pandai membaca peristiwa, pandai membaca persoalan di lingkungan kita. Dalam satu contoh ya, misalnya nanti ketika anak-anak sudah masuk sekolah, sudah tatap muka, pembelajaran tatap muka di kelas, anak-anak mengetahui kondisi kelas misalnya dalam keadaan kotor, maka kita sebagai siswa yang berkarakter, siswa yang sudah memahami makna dari Al-Basir, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya adalah kita membersihkan kelas, kemudian apa yang belum rapi kita rapikan, apa yang belum bersih kita bersihkan gitu. Atau kalau kita melihat temannya sedang kesusahan, maka yang perlu kita lakukan apa? Benar, harus membantunya. Nah, seperti itu. Kemudian wujud yang ketiga, senantiasa melihat hal-hal yang baik dan introspeksi diri. Anak-anak ketika belajar melalui gadget, melalui HP, maka yang dilihat pun harus hal-hal yang baik. Seperti itu anak-anak ya, dijaga. Jadi sudah ada keempat materi tentang Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Yang pertama tadi adalah apa anak-anakku? Al-Alim, kemudian Al-Khabir, kemudian As-Sami, kemudian Al-Basir. Sekarang kita pahami hikmah beriman kepada Allah. Hikmahnya adalah kalau kita sudah mempelajari materi ini, semoga kita tingkatkan iman serta takwa kita kepada Allah. Hikmahnya yang pertama adalah selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Kemudian yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Kemudian yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Nah, demikian anak-anak materi tentang pendidikan agama Islam bab 1, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini. Untuk pembelajaran berikutnya serta tugas yang akan kami sampaikan akan terinformasi di kemudian hari atau pada pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.